Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Mu'arifatuz Zahra dengan NIM 200020026 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, seperti biasanya saya akan menyampaikan materi yang kali ini kita akan membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dengan mata kuliah yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan masih bersama dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang ada di tengah masyarakat itu sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Karena bagaimanapun sekolah itu sangat butuh masyarakat. Perlu dukungan dari masyarakat, dari lingkungan sekitarnya. Artinya perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan orang tua, antara masyarakat dengan kedua belah pihak terkait dengan berbagai macam program pendidikan. Nah, berbagai hal yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan pemahaman, sekaligus dukungan moral serta materi dari masyarakat. Bahkan masyarakat itu menjadi yang paling utama dalam bagian sentral yang ada dalam kawasan pendidikan itu sendiri. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat ini adalah merupakan kegiatan manajemen. Kegiatan mengelola dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak, yaitu antara sekolah dengan masyarakat. Nah, hubungan yang dibangun di sini adalah hubungan baik dan harmonis antara masyarakat dengan sekolah. Dalam pelaksanaan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini yaitu adanya kerjasama yang didesain, yang direncanakan oleh sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, mengikut sertakan mereka dalam setiap kebijakan dalam berbagai hal yang sebenarnya itu memang butuh lingkungan dan support dari mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan dari pendidikan sekolah. Yang kedua itu ada untuk menilai program sekolah, sehingga sekolah itu betul-betul tidak sekedar cuma-cuma, seakan-akan keputusan mereka itu dibuat oleh mereka. Adalah suatu program yang memang luar biasa hebat dan punya manfaat untuk semua belah pihak. Tapi penilaian yang dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya, oleh dunia kerja atau siapapun yang ada di lingkungan sekolah, itu akan jauh lebih luar biasa, lebih objektif, sehingga itu menjadi masukan bagi sekolah dan pada akhirnya itu untuk membangun program-program itu sendiri atau program-program selanjutnya yang akan dilakukan, sehingga dalam nilai program yang akan dibuat itu jauh lebih punya manfaat untuk siapapun ketika program itu dilaksanakan. Nah, tujuan yang ketiga itu apa? Tujuan yang ketiga itu adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi ketika orang tua, ketika masyarakat, ketika semua lingkungan itu terlihat, maka potensi lingkungan peserta didik itu akan lebih tinggi, akan jauh lebih tergali, lebih tersalurkan dan potensial untuk mengembangkan serta membentuk pribadi mereka. Yang keempat ada mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan sekolah. Nah, memang tidak semuanya masyarakat maupun orang tua akan meyakini satu pandangan yang sama tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Makanya mereka harus dilihatkan dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk rapat sekolah yang membutuhkan masyarakat serta orang tua, sehingga lambat laun secara
pasti mereka akan mulai mengerti. Nah, ketika mulai mengerti tadi, pada saat itulah mereka mendukung serta mensupport. Tujuan yang kelima adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini akan jauh lebih hebat dari hanya sekedar tanggung jawab, dan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang moral, tanggung jawab lahir dan batin sekolah pada masyarakat untuk mendedikasikan diri menghasilkan anak-anak potensial secara akademik, karakter, serta etika. Ketika lahir di sekolah, muncullah manusia-manusia hebat dan kredibel. Sekarang kita beralih pada fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu fungsi dari masyarakatnya, kalau kita coba lihat, yang pertama itu sebagai agent of change, atau sekolah itu menjadi lembaga pembaharu berarti melakukan sesuatu menjadi baru, yang mengintroduksi perubahan, pengerahan yang dulu tidak tahu menjadi tahu, yang dulu tidak paham menjadi paham, yang dulu tidak mengerti itu menjadi mengerti. Cara berpikir yang dulunya levelnya segini, sekarang menjadi interaksinya itu lebih baik. Kemampuan gaya berpikirnya itu menjadi lebih tinggi. Yang kedua itu ada sebagai selection agency. Di sini maksudnya adalah sekolah itu sebagai lembaga yang akan menyeleksi, yaitu menyeleksi orang-orang yang dalam rangka memilih anggotanya, anggota masyarakat itu menuntut kemampuan dalam potensinya, dalam hal memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu sendiri, agar setiap individual atau agar setiap peserta didik itu, setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan levelnya, bukan berarti memecahkan masalah satu sama lain. Yang ketiga yaitu sebagai leveling agency, atau sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan atas beragam hal yang terjadi dalam masyarakat, baik itu tradisi, adat, bahasa, dalam rangka menyesuaikan diri. Yang kedua itu kita maksud yaitu fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah. Fungsinya itu yang pertama, masyarakat itu berfungsi sebagai sumber atau supplier yang menghasilkan atau menguntungkan. Yang kedua, masyarakat itu berfungsi sebagai konsumen, adalah hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi perusahaan, dan kemudian itu mereka akan bekerja di dalam masyarakat. Yang ketiga itu masyarakat berfungsi sebagai peserta. Kita masuk selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu ada sekolah itu sendiri sebagai pusat pendidikan formal. Yang kedua, orang tua siswa mereka itu dibawa kepada hubungan timbal balik yang saling memberikan impact. Yang ketiga, siswa dan guru itu, kalau siswa itu sangat penting di sekolah, sedangkan guru sebagai ujung tombak yang akan mengelola peserta didik menjadi manusia yang sebenarnya. Nah, ada manfaat pengelolaan administrasi sekolah dengan masyarakat ini. Yang pertama itu penentu sumber dengan kebutuhan belajar, maka akan jelas sumber-sumber dan kebutuhan belajarnya. Yang kedua yaitu tersedianya tempat-tempat dalam rangka mengembangkan proses pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Yang keempat itu sumber daya, artinya sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa support system dari masyarakat. Kita masuk yang terakhir yaitu ada teknik pengelolaan antara hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu ada laporan kepada orang tua.
artinya itu sangat transparan. Yang kedua, melalui buletin sekolah, bisa saja mempublish tentang kegiatan sekolah. Yang ketiga, melalui surat kabar. Yang keempat, event-event sekolah itu tidak sebatas pameran. Yang kelima, kunjungan ke sekolah, artinya orang tua dan masyarakat itu diperbolehkan melihat proses dari pendidikan. Yang keenam, ada laporan tahunan. Yang ketujuh, melalui media sosial atau WA, orang tua atau masyarakat itu memberikan laporan kepada orang tua siswa, bisa berbentuk triwulan, bisa caturwulan, bisa semester, tahunan, harus dibuat secara periodik dan harus dilaksanakan. Selanjutnya, open house, yaitu memberikan kesempatan kepada orang tua untuk melihat kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, kunjungan ke rumah siswa, melihat dengan adanya kunjungan ke rumah siswa ini kita bisa melihat latar belakang kehidupan siswa, bisa menjaga silaturahmi antara guru dengan orang tua. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.